Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baria dengan nomor NIM 22810101127. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategi dalam pendidikan abad ke-21. Literasi digital dan hubungan dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultural. Di sini peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 dimensi utama. Yang pertama, keagamaan budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan berbagai budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Yang kedua, informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampuran, fakta, opini, bias, bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultural. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi, yaitu siswa perlu mampu menentukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis, yaitu kemampuan membedakan hoaks, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, produksi konten, yaitu siswa tidak hanya mengkonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Yang keempat, interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui form digital, video, konferensi, proyek daring. Nah, ini membangun empat dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Selanjutnya, integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama itu pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif proses berbasis e-learning atau PJBL dengan topik budaya lokal global. Analisis video, artikel, unggahan media sosial, diskusi daring, multibudaya, presentasi digital lintas kelompok. Nah, pendekatan ini meningkatkan kritis kolaboratif dan toleransi budaya. Yang kedua itu penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan diadobis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan: pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas visual, etika digital, penggunaan multikulmedia multikultural. Yang ketiga ini inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, forum reflektif. Nah, media digital melatih berpikir kritis, analisis, perspektif budaya, dan resolusi konflik. Yang keempat, pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasah: toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, kecerdasan sosial digital. Nah, dokumen ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan
meminimalisir konflik sosial, dan meningkatkan kohesi masyarakat. Selanjutnya, peran guru dan institusi pendidikan. Nah, ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, membangun ruang aman digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Yang kedua itu peran sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Nah, hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya, tantangan utama. Dari dokumen, beberapa tantangan ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya. Yang keempat, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Yang kelima, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Nah, disinilah pendidikan memainkan peran sentral untuk merespon isu ini secara sistemik. Selanjutnya, rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yaitu mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk pendidikan agama Islam. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional, yaitu guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital, yaitu anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model PJBL literasi budaya secara online, yaitu siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital merata, yaitu agar siswa punya kesempatan belajar yang setara. Kesimpulannya, literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menggotong royong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.